kelasnya? Ibu absen terlebih dahulu ya. Aira, Amel, Azahra, dia salah satu dari Ramadhani, Banu, Ibni, Umam, Deko, Tirto, Melar, Dinda, Kinati, Novarini, Galang, Alamsyah, Jihan, Silvana, Kalisa, Nuraini, Muhammad Fatah Nurwahid, hadir ya Fatah, Ola Hatta Ramadhani, Rio Aji Pangestu, hadir, Rizky Insan Kamil, Tania Kurata Ayuni, Tiara Adelia Puspitasari, sudah hadir ya Tiara. Rina Ufal Hajis, Juliana Putri Teresia Tambunan, hadir. Berarti hadir semua? Alhamdulillah. Ya, Ibu minta tolong untuk coba ketua kelasnya dipimpin doa. Siap. Siap. Baiklah kawan-kawan, sebelum dimulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk ajuan kepercayaan masing-masing. Baiklah. perjuangannya untuk bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin
bertanya dan mengingat. Kalian masih ingat tidak dengan pelajaran sebelumnya ya? Coba Ibu ingin bertanya, kira-kira adakah yang masih ingat tentang pertanyaannya? Pertanyaan Ibu adalah kepatuhan atau ketaatan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Itu contoh dari apa sih? Kepatuhan dan siap taat kepada aturan. Ya, kemudian ya salah satu sikap dari disiplin. Ya, tepuk tangan dulu. Kalian masih ingat dengan pelajaran sebelumnya diajak oleh bangsa Belanda yang cukup lama ya, 3,5 abad, dan dijajah oleh bangsa Jepang. Jadi ada keinginan dari para tokoh panitia 9 yang harus kalian miliki, bahwa peran para tokoh perumusan itu sudah punya sifat-sifat yang mendasar, yang paling tidak bisa ya, walaupun 100% kalian menirunya, tapi kalian harus belajar ada punya sifat kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, bekerja keras, jangan disiplin, jujur, itu hal yang utama. Salah satunya adalah jujur ya. Kamu harus menanamkan dalam diri kalian punya sifat jujur. Nanti ada penilaian dari Ibu. Yang pertama itu ada penilaian sikap, terus ada penilaian sosial, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan ya. Ibu akan memberikan tes formatif di akhir pelajaran kita hari ini. Ibu menggunakan dengan yang namanya PBL. Apapun itu PBL ya, problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning itu adalah pelajaran yang menganalisis ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, yang bisa kalian jadikan untuk sebuah masalah dan kalian mencoba untuk mencari solusinya. Jadi PBL itu kalian dalam sehari-hari pasti banyak kisah, banyak permasalahan yang bisa kalian lihat dan bisa kalian cari untuk solusinya, dan akan dimodifikasi dengan game turnamen. Apa itu Bu? Yaitu permainan yang mendasar dengan kelompok kecil ya, yang membuat kalian belajar lebih menyenangkan, belajar yang aktif dan kreatif ya. Oke, terus Ibu mencoba untuk kita sama-sama melihat ada peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ini ayo kita berpikir. Ini nanti kalian sudah bisa lihat ada dua ya, ada
zaman perjuangan ya. Tepatnya itu suasana sidang BPUPKI yang kedua. Ya, yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Yang kedua nanti kalian sudah bisa lihat ada ada 4 gambar. 2 gambar ini terjadi di era masih zaman perjuangan ya. Tepatnya itu suasana sidang BPUPKI yang kedua. Ya, yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Yang kedua ada suasana sidang DPR RI ya, rapat paripurna 1 Oktober 2014. Kamu bisa melihat dengan jelas gambarnya. Pasti ada perbedaan kan? Ya, yang ibu ingin tanya dari gambar ini, dari perbedaan di sini ya. Menurut kalian dari gambar suasana sidang yang di atas itu menunjukkan suasana sidang yang bagaimana? Coba kira-kira ya, coba kita jelaskan. Ini materi kita peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, materi yang akan kita bahas adalah nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ada peran tokoh perumusan Bapak Insinyur Soekarno. Ya, yang perlu diteladani seperti apa? Kalian sudah melihat tayangan ini ya, harapannya adalah bahwa kalian sudah semakin banyak gambaran ya dari peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Harapan itu terus kita sudah mengelompokkan kelompoknya ya, cuma kalian mungkin belum tahu ya kelompok berapa aja. Jadi ini bentuk kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 ya. Ibu berikan LKPD-nya ya, ini untuk kalian kerjakan nanti sesuai dengan kelompoknya. Kita akan mencoba untuk mempresentasikannya. Ingat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya, dari LKPD yang sudah ibu bagikan, yang sudah ibu berikan, silahkan kalian mengerjakannya. Lihat dari masing-masing perintahnya. Di kegiatan 1 itu ada gambar dan ada pertanyaan. Di kegiatan 2 juga sama ya. Dan di kegiatan 3, jadi ibu harapkan, ibu mohon dikerjakannya sesuai dengan perintahnya. Yang diminta dari perintahnya itu apa? Terus kalian boleh mencari jawabannya dari HP ya, bisa kalian googling, bisa kalian cari jawabannya ya. Ibu rasa udah pada bawa masing-masing kan? Ya, silahkan boleh dikeluarkan HP-nya.
kedua ini kalian akan berdiskusi. Jadi pertemuan kita yang pertemuan pertama kalian sudah sampai dengan mengerjakan LKPD, dan pertemuan kita yang kedua ini kalian mencoba akan mempresentasikan tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nanti presentasi dapat nilai, yang mau bertanya pun dapat nilai. Jadi nilainya yang presentasi memperoleh nilai, yang mau untuk bertanya pun mendapatkan nilai, ya. Jadi kelompok berapa? Kelompok 4. Boleh silahkan kelompok 4. Ya, nanti kelompok 4 juga sama, memberikan kesempatan untuk temannya boleh bertanya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran tokoh rumusan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desa Trito Gumlar. Nama saya Sanya. Nama saya Nadia Salsabir Ramadhani. Bagaimana latar belakang tokoh? Bagaimana latar belakang tokoh menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jadi, latar belakangnya adalah pada tahun 1945 tokoh bangsa Indonesia Insinyur Soekarno dan Bung Hatta telah menyusun UUD 1945 pada sidang PPKI dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apa saja pemikiran tokoh pendiri negara mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yaitu 1. Bentuk negara, 2. Pemimpin negara, 3. Pengaturan rakyat yang bermacam adat, budaya, dan agama, 4. Perekonomian, 5. Bahan, 6. Bendera, pendidikan, dan keamanan. Selanjutnya, mengidentifikasi mekanisme Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menerima keputusan dan mengatur dalam rapat atau pertemuan, berkeras, rendah hati, mengutamakan persatuan, rela berkorban, dan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Sekian dari kelompok kami. Kami izinkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, ada yang ingin bertanya tidak? Oke, dari kelompok 2 yang ingin bertanya.
2. Saya Audalia Ramadhani dari kelompok 2 ingin menanyakan, menurut kelompok 4, sikap meneladani semangat tokoh pendiri perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 di zaman sekarang itu bagaimana? Sikap meneladani ya di zaman sekarang. Kalau peran tokoh perumusan itu di zaman sebelum kita kemerdekaan, pertanyaan Amel, di zaman sekarang bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih dengan kelompok kami untuk berdiskusi dulu. Diizinkan terlebih dahulu untuk berdiskusi ya, dan nanti dicerna baik-baik jawabannya ya. Begitu juga dengan kelompok lain ya, berarti pertanyaan Amel mewakili dari kelompok lain yang mungkin tidak punya kesempatan bertanya, tapi harus sama-sama memahami. Sudah siap? Ya, boleh dijawab pertanyaan dari Amel. Dari hasil yang telah kami diskusikan, cara meneladani sikap perjuangan di masa sekarang yaitu 1. Mengutamakan semangat, kesatuan dan nasionalisme. 2. Semangat dan rela berkorban demi bangsa negara. 2. Rela berkorban ya. 3. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, yang ketiga, ya lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Gimana Amel? Ya, sudah bisa diterima untuk kelompok 4 pertanyaan dari Amel, dan Amel sudah bisa menerimanya ya, jawaban dari kelompok 4. Kemudian dari kelompok kami, itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih waktu dengan hitungan 10. Tugas yang kemarin sudah diberikan sudah bisa ditempel di papan tulis dengan hitungan 1. Ya. 'Wujudkan
sikap kepentingan bangsa dan negara. Yang mewujudkan kepentingan sikap kepentingan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Ya, bagaimana? Oke, kalian keren. Ya, Ibu mau kasih tes formatif, kasih soal sama kalian. Harapan Ibu kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ibu kasih waktu kurang lebih selama 10 menit ya. Tapi kalau baru 10 menit sudah selesai, berarti hebat ya. Ibu kirim ke grup ya. Linknya sudah bisa dikerjakan. Bentar, Ibu kirim. Ibu minta coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini dari materi yang sudah kita berikan dan sampai dengan permainan kita hari ini. Kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa? Oke. Pokok Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang perlu kita tiru dan contoh sebagai berikut. 1. Rela berkorban. 2. Persatuan dan kesatuan. 3. Cinta tanah air. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara. Ya, bagaimana pelajaran kita hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya, terima kasih, menyenangkan. Terus, ternyata belajar PPKN itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya. Terus bagaimana? Ya, sebagai manusia berarti kita belajar ya. Berjiwa besar dan cinta tanah air. Ya. Ayo Deko dipimpin doa. Siap. Siap.